Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan akrama syuhur wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Jamaah THR dimanapun berada, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya alhamdulillah, pada tahun ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memanjangkan umur kita sehingga kita masih bisa bertemu dengan bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh dengan maghfirah, yaitu Syahrus Syiyam, bulan Ramadan. Semoga di tahun ini, bulan Ramadan tahun ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas ibadah yang lainnya. Salawat beriring salam tak luput marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk ke dalam umatnya dan semoga kita bisa menjalankan sunnah-sunnah yang beliau anjurkan kepada kita dan diiringi dengan bersolawat kepadanya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri. Jamaah, pada kesempatan siang hari ini saya akan mengupas sedikit berkaitan tentang nuzulul Quran. Subhanallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyusun Al-Quran dengan kata-kata yang indah,
dengan kata-kata yang teratur, dan di dalamnya terdapat makna-makna yang bisa kita resapi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kata-kata yang indah diakhiri dengan huruf sin pada kalimat an-nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Kata-kata yang indah diakhiri dengan huruf dal. Jangankan kita untuk menciptakan Al-Quran, orang Arab sekalipun mereka tidak mampu untuk merangkai kata seindah kata-kata yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang sempurna. Dari kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Injil, Taurat, dan Zabur, disempurnakan dalam kitab Al-Quran. Bahkan kitab Al-Quran ini adalah kitab yang sangat suci. Ketika kita melihat Al-Quran, maka di situ pun sudah diingatkan dengan tertulis la yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu, tidak boleh disentuh, illal mutahharun, kecuali bagi orang-orang yang suci. Subhanallah, Masya Allah. Al-Quran, di dalam kitab suci Al-Quran ini terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat. Dan ada pula yang mengatakan 6.200 ayat, ada pula yang mengatakan 6.236 ayat. Hal itu terjadi karena ada sebagian mazhab yang memandang bahwa Bismillahirrahmanirrahim termasuk di dalam surat, dan ada juga yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim merupakan di luar dari surat. Terlepas dari itu semua, isi kandungan dan tulisan yang ada dalam Al-Quran itu semuanya sama. Bisa kita bayangkan, terdiri dari 6.660 ayat. Dari 6.660 ayat itu terdiri pasti ribuan, mungkin jutaan huruf yang ada di dalamnya. Rasulullah SAW telah bersabda, "Man qara'a harfa min kitabillahi falahu hasanah." Barang siapa yang membaca Al-Quran, satu huruf saja dari Al-Quran, falahu hasanatun, maka baginya adalah satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan satu kebaikan itu Allah balas menjadi 10 kebaikan. Rasulullah melanjutkan hadisnya, la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin, akan tetapi, alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Jadi ada 3 huruf di situ. 3 dikali 10 30, maka hanya membaca alif lam mim sudah mendapatkan 30 kebaikan. Tapi hati-hati, jangan sampai kita terlena karena saking mudahnya mendapatkan pahala, jadi membacanya pun hanya sekedarnya saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Kenapa kau baca bismillah saja sudah selesai? Karena apa? Karena bismillah saja sudah ada 19 huruf. 19 huruf dikali 10, 190 kebaikan kita dapat hanya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi jangan sampai kita seperti itu. Mungkin apalagi sekarang bulan Ramadan,
Mungkin ada yang menargetkan 1 kali hatam, 2 kali hatam, atau seterusnya. As-shaimina was-shaimat rahimakumullah. Kitab Al-Quran yang terdiri dari 30 juz ini tidak Allah turunkan ke dunia ini secara langsung, akan tetapi melalui beberapa proses. Yang pertama, Allah turunkan kitab suci Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia, dan ini diturunkannya pada malam Lailatul Qadar dan langsung diturunkan satu Al-Quran. Proses yang kedua adalah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, dan diturunkannya pada bulan ini juga, yaitu pada bulan Ramadan, yaitu pada hari ke-17 Ramadan. Ya, insya Allah malam nanti kita akan memperingatinya, yaitu yang disebut dengan Nuzulul Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, unzila fihi al-Qur'an, diturunkannya Al-Quran untuk apa? Minal huda wal furqan, huda linnas sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, petunjuk untuk manusia, karena di dalam kitab suci Al-Quran semua ilmu pengetahuan itu akan ada ditemukan di Al-Quran. Ilmu biologi, ilmu astronomi, ilmu kedokteran juga ada dalam kitab Al-Quran, apalagi berkenaan dengan ilmu agama. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas untuk membedakan antara perbuatan dosa dan perbuatan maksiat, perbuatan maksiat dan perbuatan yang mengandung dengan pahala. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita iringi bacaan Al-Quran kita dengan meresapi maknanya. Rasulullah SAW ketika menerima wahyu Al-Quran melalui beberapa proses, entah itu melalui mimpi, entah itu melalui wujud aslinya dari malaikat Jibril, entah itu malaikat Jibril menyerupai manusia. Karena waktu yang sangat singkat, mungkin saya hanya menjelaskan asbabun nuzul surat yang pertama kali turun, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Jamaah TTM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat bermimpi. Di dalam mimpinya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah bermimpi, akhirnya Nabi Muhammad SAW pergi ke Gua Hirah untuk berkhalwat, untuk menyendiri, untuk merenungi tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari kemudian, ketika Nabi Muhammad SAW berkhalwat di Gua Hirah, Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad, kemudian berkata, "Iqra." Nabi Muhammad menjawab, "Ma ana bil qari." "Iqra." "Ma ana bil qari." Saya tidak bisa membaca. "Iqra." "Ma ana bil qari." Saya tidak bisa membaca. Setelah itu malaikat Jibril mendekat, memeluk Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Muhammad merasa kepayahan dan susah untuk bernafas. Namun setelah didekap oleh malaikat Jibril, Nabi Muhammad pun belum bisa menjawab apa yang diinginkan oleh malaikat Jibril. Akhirnya malaikat Jibril pun melepas
dekapan Nabi Muhammad SAW. Kemudian malaikat Jibril membaca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Inilah wahyu pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah peristiwa itu, malaikat Jibril langsung menghilang. Nabi Muhammad dengan posisi sendirian di dalam gua, dan rasa takutan pun membayangi Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad pun langsung bergegas lari pulang ke rumah, dan ditemuilah Siti Khadijah. Ketika itu Nabi Muhammad berkata kepada istrinya Siti Khadijah, apa yang dikatakan? Zammiluni, zammiluni ya zaujati, zammiluni. Apa itu zammiluni? Zammiluni adalah artinya selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku. Kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad ketika itu dibayang-bayangi dengan rasa takut, dan posisi Nabi Muhammad dalam posisi sangat amat dingin. Kita bayangkan perjuangan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dalam menerima wahyu-wahyu yang Allah turunkan. Oleh karena itu mungkin kita juga sering mendengar atau pernah mendengar diabadikan di dalam sholawat. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhabil Qur'an. Salamullahi warridwan ala man 'azzamal Qur'an. Salamullahi warridwan ala man 'azzamal Qur'an biqalbi khalisin nawa muhibbi raghibil Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salawat dan keselamatan ala man uhiyal Qur'an, kepada orang yang diberikan wahyu, yaitu Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula salamullahi wa ridwan ala man 'azzamal Qur'an. Begitu pula keselamatan bagi kita, keriduan Allah milik kita ketika apa? Man 'azzamal Qur'an, ketika kita mengagungkan Al-Qur'an. Jamaah, oh jamaah, begitulah sekelumit tentang nuzulul Qur'an. Kenapa sih Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari? Karena ingin memudahkan para sahabat untuk menghafal dan mengamalkannya. Karena Nabi Muhammad ketika mendapatkan wahyu disesuaikan dengan kondisi dan situasinya. Ketika itu Nabi Muhammad menulisnya di batu, di pelepah kurma dan sebagainya. Ketika ditulis tidak di batu, di pelepah kurma, langsung dihafalkan oleh para sahabat ketika itu. Sehingga sekarang sampai kepada kita, dan ini merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terus kekal. Tidak ada yang bisa mengubahnya sampai hari kiamat kelak. Mungkin hanya sini saja yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.